Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kami telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Demikian pula bagi saudara-saudariku yang memiliki frekuensi waktu yang sama. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan-amalan sunnah yang mengiringinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkenan bagi Allah untuk menjawab permohonan-permohonan dan doa-doa terbaik kita insyaallah. Pun demikian kita mendoakan bagi saudara-saudari kita yang berada di wilayah Indonesia yang juga telah menunaikan sholat Isya, barangkali khususnya di timur yang lebih dulu, atau bahkan di luar Indonesia yang belum memasuki waktu sholat sesuai dengan wilayah negaranya masing-masing. Boleh jadi mungkin di beberapa tempat bahkan belum masuk subuh, gitu kan? Seperti di sebagian wilayah Amerika, ataupun juga ada saudara-saudari kita yang mungkin baru masuk ke waktu asar menjelang maghrib, seperti sebagian mungkin di Timur Tengah ataupun di Afrika Utara atau beberapa tempat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda untuk beribadah dan membimbing kita untuk khusyuk dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah. Tadi telah kami sampaikan di ayat ke-16 pada keterangan golongan ketiga orang-orang yang terinfeksi penyakit nifaq sehingga kemudian menjadi munafik. Ya, orang-orang munafik ini disebutkan ciri-ciri dalam Al-Quran dan termasuk pembuka yang paling panjang, ya, pembuka yang paling panjang. Jadi kalangan orang-orang istimewa itu 5 ayat, orang-orang ingkar 2 ayat, sedangkan orang-orang munafik itu bahkan dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-20, kurang lebih ada 13 ayat. Ya, pembuka bagi orang-orang munafik. Nanti bahkan detailnya akan disambung kembali di ayat-ayat berikutnya, bahkan nanti memiliki surat khusus untuk menunjukkan bahayanya sifat nifak ini. Dikenal dengan surah Al-Munafiqun di surah ke-63 dalam urutan mushaf Al-Quran. Baik, di ayat yang ke-16 tadi secara singkat telah kita bahas bersama bahwa orang-orang munafik ini tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan dari perniagaan mereka, dalam tanda petik ya. Al-Quran menyindir sebetulnya dengan tajam sekali, terlihat seperti halus tapi sebetulnya sangat tajam sindiran ini kepada orang-orang yang telah mendapatkan anugerah hidayah Allah Subhanahu wa taala, lantas menukarnya begitu saja dengan materi-materi dunia yang tidak seberapa, dan justru itu menyimpangkan mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka, bahkan menghujamkan itu semua ditusukkan kembali kepada nilai-nilai Islam. Jadi materi yang dipakai ini ditukar dengan hidayah, hidayahnya dibuang, dan pisau materi ini ditusukkan kembali kepada nilai-nilai keislaman, sehingga keluarlah kemudian anti-anti keislaman padahal mengaku di lisannya sebagai orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim. Nah, ini persoalan yang sangat serius sehingga mendapatkan ancaman kuat dalam Al-Quran, bahkan sindiran-sindiran tajam, tapi dibalik itu pun ajakan-ajakan yang kuat untuk kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat 17, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kembali mereka dan memberikan gambaran yang kuat kepada kita akan klasifikasi dari golongan ketiga ini. Jadi golongan ketiga pun seperti pernah saya sampaikan di beberapa pekan yang lalu, ini punya turunan-turunan lagi. Ada yang nifak ringannya seperti penyakit aja lah. Ya, kalau gejala Covid kan sekarang ada CT-nya gitu kan. Ya, circle threshold-nya. Jadi ikatan virusnya itu ada ukuran, ya, ada yang membuat ukuran di 30 pertengahan, ada yang di atas 30, di bawah 30 gitu kan. Kalau CT-nya di bawah 30 semakin turun, maka biasanya agak semakin kuat. Kalau di atas itu indikasi kesembuhannya tinggi gitu kan. Nah, ini persoalannya nifak juga begitu ya. Nifak yang menjadikan seseorang bertransformasi menjadi munafik juga begitu. Jadi kalau kita lihat ada CT-nya yang mungkin kelihatan ringan, ada CT-nya yang kelihatan berat. Ini persoalan. Ya, di orang-orang munafik ada yang ringan ini masih ya kelihatan sholat lah, gitu kan? Masih kelihatan sholat, masih sifat-sifatnya terkontaminasi karena pengaruh-pengaruh lingkungan, belum tajam dia, ya masih bisa menunaikan sholat walaupun mulai pelan-pelan mundur, ya waktunya mulai mohon izin sekali, yang tadinya tepat waktu tiba-tiba mulai mundur, terus tiba-tiba juga kalau dalam bahasa Spanyol belang betong, ya gitu. Jadi kadang-kadang kemudian sholatnya tepat waktu, kadang-kadang tidak. Nah, nanti turun lagi, kemudian sholat, orang puasa Daud, dia sholat Daud tuh kan, puasa Daud kan hari ini puasa besok tidak. Nah, dia subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, ya bahkan muncul sifat malas, lama-lama nggak sholat sama sekali. Dan yang paling parah, sudah nggak sholat, nuduh orang yang sholat. Ini persoalan. Jadi sudah dia nggak sholat, ngajak orang lain nggak sholat, dan menyoal orang sholat. Sudah dia nggak tahajud, ya kan?
Kemudian juga mohon maaf, dia nggak tahajud, ngajak teman-temannya nggak usah tahajud, dan menyoal orang tahajud. Ini yang celaka. Sudah dia nggak hafal Quran, menyoal orang-orang yang menghafal Quran. Sudah dia nggak pakai jilbab, gitu kan, menyoal orang yang pakai jilbab. Ini persoalan. Nah, jadi dalam kondisi ini pun Al-Quran mengajak tetap untuk kembali, diberikan jalan-jalan untuk lebih baik lagi, ya, diminta untuk bertobat dan sebagainya. Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir kurang baik apalagi Allah itu. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kan? Di nikmat yang mana lagi yang kemudian harus kita ingkari sampai membuat kita itu sulit untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi kasih Allah. Jadi ini sampai titik paling puncaknya, sifat ini pun masih diberi peluang untuk balik. Ya. Nah, ini di ayat yang ke-17 ini sampai dengan ke-18 dijelaskan golongan yang puncak paling tinggi dari sifat munafik ini. Yang ini yang sulit diingatkan lagi. Ya, nanti kita teruskan kembali teman-teman ke ayat 17 dulu. Orang-orang yang tadi menukarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang sangat kuat, yang menunjukkan pada nilai-nilai kebaikan. Makanya kalau orang Islamnya bagus, itu pasti ya akan berpengaruh kuat pada perilakunya. Sudah jelas lah itu, ya. Karena konsep keislaman itu kan sederhana, teman-teman sekalian. Ya, konsep sederhana dalam Islam itu ya diurutkan kurang lebih begini lah, secara umum ya, ini globalnya. Jadi kalau kita di sini menemukan ibadah dalam tuntunan Islam, ini format dasarnya begini. Nah, ini dinnya, din itu frame yang kita sebut dengan agama, ya, padahal lebih luas dari makna agama. Kalau agama itu dari Sanskerta, tidak agama tidak rusak. Jadi satu ajaran yang menuntun seseorang agar tidak berbuat kerusakan, ya. Tapi kalau din itu lebih luas, ya. Din bukan sekedar menjaga seseorang agar tidak berbuat rusak, tapi bagaimana mengarahkan pada sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, kemudian memberikan konsekuensi dari setiap tindakan. Karena itu din, orang Arab punya ungkapan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berperilaku, engkau akan dibalas. Nah, ini bukan sekedar menjaga manusia untuk tidak berbuat rusak, tapi setiap perbuatannya diarahkan pada yang baik dan diberikan balasan dari apa yang dikerjakan. Karena itu ad-din itu bukan sekedar berarti sesuatu frame kebaikan, tapi juga memberikan kesan sesuatu yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perilaku. Karena itu hari akhir disebut dengan Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin. Allah disebut Malik Yaumiddin, hari akhirnya. Hari akhir disebut dengan Yaumuddin, hari dibalasnya semua perilaku kita sekecil apapun. Nah, jadi apa yang kemudian kita kerjakan dalam konteks kehidupan ibadah ini, ada ibadah yang mengatur hubungan kita khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks ritual. Ini vertikal jalurnya, ini dalam konteks ritual. Kemudian tarik ke sini ada muamalah, ya. Konteksnya masih ibadah. Ya, cuman kadang-kadang sebagian orang ada yang memisahkannya, sebagian orang menarik ini muamalahnya dalam konteks hubungan dengan manusia, dalam konteks ibadah sosial. Ya, kalau istilah dalam bahasa Arabnya sering dikatakan ya hablum minallah, ini hablum minan nas. Ya, ada yang memisahkan ini urusan ibadah, ditarik hubungan dengan Allah, nah dengan manusia disebut dengan muamalah. Padahal kalau kita ambil konsep besarnya sama-sama ibadah. Ya, bukankah infak itu hubungan dengan manusia, kan? Kita memberi kepada manusia, jalurnya kan itu bagian ibadah juga, ya. Kemudian kita berperilaku baik kepada orang tua, itu bagian ibadah, walaupun itu masuk dalam ranah muamalah. Jadi di sini bahkan ada ayat spesifik menyebutkan interaksi sosial kita itu punya nilai ibadah yang tinggi sehingga dijamin surga, dan surganya tidak biasa. Itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda untuk banyak berintrospeksi diri, ya kan? Banyak mengoreksi diri, memperbaiki diri kita, kemudian berharaplah untuk mendapatkan muara yang baik di surga yang Allah sediakan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ternyata banyaknya ibadah sosial. Ya, yang gemar berbagi dengan sesama, menahan amarah, memaafkan manusia, berinteraksi dalam kebaikan. Jadi kita bisa katakan bahwa teman-teman sekalian, bahkan Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang bagi hamba-hamba yang senang berbuat baik dalam kehidupan. Sedangkan muhsin itu adalah pelaku yang punya sifat ihsan. Ihsan itu menjadikan aktivitas semua ibadah karena Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Demikian di hadis riwayat Muslim itu, dan kemudian dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in dalam hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril, ya, dalam pembahasan ihsan. Di hadis Muslim hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi ada yang memisahkan, ada ibadah, ada muamalah. Kemudian yang terakhir hiasannya disebut dengan akhlak namanya. Akhlak. Nah, ini puncaknya, ini goalnya nih. Akhlak ini goalnya. Ini goalnya. Ya, ini akhlak. Nah, ini perilaku mulianya.
Bahkan akhlak ini nanti hiasannya, ini perilaku sekaligus hiasan. Jadi satu nilai yang dihasilkan dari proses ibadah ini melahirkan akhlak. Jadi kalau kita misalnya hubungan dengan Allah secara ritual, contohnya sholat, kan? Sholat. Apa yang dihasilkan dari sholat ini? Akhlak. Apa bentuknya akhlaknya? Menjadi terpuji, menjadi baik. Nah, di mana ditemukannya? Quran surah ke-29 misalnya ayat ke-45. Ya, apa dalilnya? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, sungguh salat yang benar dikerjakan itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat buruk, jelek, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, kan? Yang kedua munkar. Ini saja, tidak ada yang ketiga. Fahsya keburukan yang didorong oleh nafsu, ya, syahwat. Mohon maaf sekali, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, dan sebagainya itu fahsya. Ya, jadi kalau orang sholatnya benar, nggak mungkin berbuat fahsya. Nggak ada orang sholat berbuat homoseksual atau lesbian atau sejenisnya misalnya, terlibat LGBT atau kata-kata jorok, senang pornografi, dan sebagainya. Ya, kemudian mungkar. Ya, jadi mungkar ini perbuatan buruk, mohon maaf, yang diingkari oleh hati, bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, mencuri, ya, kemudian menjamret, merampok, menipu, dan sebagainya, ini mungkar. Ini sumber keburukan. Jadi kalau yang buruk ini sudah tidak ada, menipis, kan setiap hidup itu ada lawannya, kan? Allah menciptakan kehidupan semua dengan berlawanan, berpasangan. Ya, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang aku cipta, kata Allah, aku ciptakan berpasangan, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Manusia punya pasangan, laki-laki dan perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai semua manusia, yang namanya manusia, kata Allah, aku ciptakan tuh berpasangan dan berlawanan, cuman dua. Min dzakarin, kalau bukan dzakar lelaki, untha perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga. Tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Cuman dua. Jadi kalau benar-benar manusia, tanyakan pada diri Anda, apa dan bagaimana keadaan kita di antara dua ini saja. Dan tandanya jelas, tanda fisik disebutkan, keadaan disebutkan, dan sebagainya. Yang Anda katakan, namamu siapa? Nia. Nama siapa? Nia. Nama jelas, Kurniadi. Tidak. Ya, Nia ya Nia, Kurniadi ya Kurniadi, gitu kan? Ada beberapa turunan-turunan dengan tanda-tanda yang telah Allah sematkan. Demikian juga dengan dunia binatang. Ya, ada jantan, kemudian ada betina, di tumbuhan, ada benang sari, ada putik, ya kan? Demikian seterusnya, sampai ke yang tidak bernyawa, ada siang, ada malam, gitu kan? Ada langit, ada bumi, dan sebagainya. Nah, la'allakum tadhakkarun, untuk memberikan kesan kepada kalian, hanya Allah yang tidak punya pasangan. Nah, ini sifat dasar. Maka Allah tidak berpasangan, apalagi mustahil punya anak atau diperanakan, punya ibu, punya bapak, dan seterusnya. Jadi tidak ada Tuhan punya bapak, punya ibu, punya anak, dan seterusnya. Punya sifat yang harus beda dengan makhluk. Itu kaidah dasar. Laisa kamitslihi syai'. Kalau saya telusuri, demi Allah saya katakan, saya banding-bandingkan dengan ada beberapa koleksi saya lihat, memang yang paling tegas di Al-Qur'an. Dalil tegas yang menunjukkan semua sifat ketuhanan. Laisa kamitslihi syai'. Itu kaidah dasarnya. Tidak akan pernah ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian, sifat pun ya selalu ada lawannya. Baik, lawannya apa? Buruk. Jadi kalau di sini ada buruk, ada lawannya baik. Silahkan cek semua sifat. Jujur lawannya dusta, gitu kan? Sombong lawannya tawadhu, dan seterusnya. Jadi ini buruk lawannya baik. Nah, kalau ada seseorang tinggi kebaikannya, secara otomatis ini akan turun rendah. Jadi gampang sebetulnya. Kalau ingin jadi orang baik, turunkan sifat keburukannya. Minimalisir, berjuang sampai hilang. Ya, bagaimana caranya seperti itu? Kalau Anda bertanya, bagaimana ingin baik? Turunkan buruknya, hilangkan buruknya. Bagaimana cara menghilangkan buruk? Ini ibadah. Nih, lihat, sholat. Jelas Allah yang bilang kok. Ya, kalau Allah aja sudah nggak Anda percayai, dengan cara apa lagi saya harus jelaskan? Ya, dengan cara apa lagi saya harus jelaskan? Jadi kalau Allah saja sudah Anda ingkari, bagaimana dengan dirimu? Makanya kalau ada perempuan misalnya dilamar oleh orang yang tidak beriman, katakan saja, ya Allah saja kamu tinggalkan, bagaimana dengan aku? Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, ini kaidah yang sangat sederhana, gitu kan? Allah sampaikan, kalau kemudian ibadahnya benar, muncul kemudian ada dorongan rem yang akan mengekang sifat-sifat buruk, sehingga kalau buruknya itu semakin hilang, baiknya semakin naik. Nah, baik ini ya akhlak. Baik ini ya akhlak. Jadi ternyata ibadah itu goalnya ya akhlak. Ya, ibadah muamalah juga seperti itu, ibadah sosial. Ya, coba silahkan cek. Teman-teman sekalian, ibadah sosial kan akhlak muaranya. Kenapa Anda berzakat, ya kan? Kenapa Anda berinfak? Salah satunya apa? Untuk menunjukkan sifat berbagi, kan? Bagaimana sifat berbagi, peduli kepada orang lain, merasakan bagaimana ketika tidak ada itu semua, ya, orang-orang, apalagi orang yang demi Allah saya katakan, orang-orang yang berjuang dari nolnya,
berjuang keras dan sebagainya, dari yang jual-jualan tertentu misalnya, saya tidak harus tunjukkan dengan sifat-sifat tertentu ya. Yang penting dia berusaha keras dari titik nol, dari bangun tengah malam, berangkat gelam lagi. Demi Allah saya katakan, ketika dia mencapai puncak tertingginya, itu luar biasa. Dia merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan itu dan bagaimana rasanya ingin berbagi dalam situasi yang serupa. Jadi seringkali merasakan. Kadang-kadang dia datang ke tukang asongan, kadang-kadang dia datang misalnya ke tukang tertentu, dia katakan, Pak berjuang, saya dulu juga seperti ini dan sebagainya. Dia berbagi itu nyaman saja. Inilah akhlak. Sikap peduli dan sebagainya. Atau gabungan itu semua seperti puasa. Ya, puasa itu kan meningkat ini ibadah ritualnya, meningkat ibadah sosialnya. Makanya orang puasa, sholatnya rajin, jangankan fardu, ya, sunnah tidak tertinggal. Coba lihat di luar masa pandemi itu kan, ya, baru terjadi ya, emak-emak misalnya rebutan saf sampai naruh sajadah. Itu kan tujuannya bukan buat isya, buat tarawih. Silakan cek. Ya, tarawih itu kan sunnah hukumnya. Kok bisa nyimpen seperti itu? Itu cuma Ramadan yang sangat luar biasa. Infak juga begitu. Jangankan yang kelihatan, yang nggak ada, yang nggak biasa dicatat. Berapa banyak yatimnya, berapa banyak fakirnya, itu luar biasa. Dan membentuk karakteristik ini. Puncaknya akhlak. Dan akhlak ini, ketika teman-teman sekalian tersinergikan antara puncak ibadah ritual dengan sosial, menyatu menjadi satu, maka inilah yang dimaksud dengan salihul akhlak. Keutamaan akhlak. Innama bu'itsu liyutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, goal utamanya adalah untuk menyempurnakan ini akhlak mulia ini. Nah, bagaimana cara menyempurnakan ini? Ya lewat ibadah. Ya, lewat apa? Ibadah. Jadi, goal dari ibadah itu puncaknya ini, puncaknya akhlak mulia. Nah, ini yang penting kita ketahui bersama. Sehingga kalau sudah akhlaknya terpenuhi, Allahu Akbar. Bahkan ibadah pun pakai akhlak. Ibadah pakai akhlak. Tadinya ibadah itu dikerjakan untuk melahirkan akhlak. Kalau ini sudah kuat, bahkan ibadah pun berakhlak. Ya, ibadah berakhlak. Ya, makanya orang-orang ini sangat luar biasa. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, ya khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah ke-7 ayat 31. Kenakan pakaian terbaikmu ketika ada seruan dari masjid. Ini ya, halus tapi tajam sekali. Anda dapat undangan saja dari manusia, masih jauh undangannya. Allahu Akbar. Masih tanggal berapa tuh? 20 Februari misalnya, 27 Februari, 14 Februari, masih bulan depan tuh. Dari sekarang pakaiannya disiapkan, dijahit-jahit semuanya, dari pakaian, dari sepatu, dari segalanya untuk tampil sangat luar biasa indah. Ya kan? Yang mengambil manusia, yang ngundang manusia, kadang terbatas suasananya. Kalau makan prasmanan nggak bisa nambah gitu kan? Cuman sekali itu aja, kadang-kadang dalam seumur hidup. Dan belum tentu memberikan apa yang kita harapkan. Allah manggil kita 5 kali dalam sehari dan langsung menawarkan, kamu butuh apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu punya persoalan dalam hidup, kata Allah, terima dulu dengan sabar, lalu nanti saat sholat datang kepada aku minta. Ada perlu apa? Mau minta apa? Minta dalam sholatmu, aku berikan kalau engkau benar sholatnya, kalau khusyuk sholatnya. Ya, dengan semua itu, penampilan kita biasa-biasa saja. Ya, maka dengan cara apa lagi kemudian kita harus diingatkan dalam kebaikan. Nah, inilah akhlak. Ini puncaknya. Nah, orang munafik karena dia terkontaminasi nilai-nilai kebaikannya, maka mohon maaf, bagaimana mungkin melahirkan akhlak? Ibadahnya saja malas-malasan. Ya, jadi sudah nggak nyambung semua, pondasi keislamannya sudah runtuh di sini, sudah banyak masalah. Apa yang terjadi? Jangankan untuk menjadikan akhlak, jangan diharapkan orang munafik punya akhlak, tak berakhlak lah, susah gitu. Kenapa tidak berakhlak? Karena pondasi untuk akhlak ini dari sini, dari ibadah. Sekarang ibadahnya sudah malas. Ya, yang paling bahaya, jangankan sholat. Dia sholat gak ngerjain, yang sholat pun disoal. Itu persoalan. Itu yang paling parah. Sehingga wajar kalau tindak tanduknya ya dalam bermuamalah itu sudah nggak jelas. Kerjaannya nyoal orang aja. Kalau nggak nyoal orang kayaknya nggak ada kerjaan gitu. Ya di mana dia selalu ada keributan. Bahkan orang disebut namanya aja udah ketahuan dibikin ribut. Itu yang paling bahaya. Tapi dirinya mengaku muslim. Aneh gitu. Bahkan kadang-kadang nampil kan. Ya bikin ya acara sendiri atau bikin pernyataan sendiri atau macam-macam ingin menunjukkan dia mengatakan muslim tapi mengatakan hal-hal yang menyakiti baik itu kepada orang Islam atau nilai-nilai keislaman atau bahkan menyoal. Nah, ini persoalan teman-teman sekalian. Maka jangan diharapkan ada akhlak. Dan sekali lagi dalam konteks ini pun Allah masih baik dengan sifat rahmatnya mengajak orang-orang ini untuk kembali dan luar biasanya selalu lekat dengan peringatan. Ya, cobalah kalau ada orang-orang kontroversial misalnya, mengaku muslim tapi suka nyoal-nyoal orang Islam, jelek-jelekin, bikin postingan yang jelek dan sebagainya. Itu kan Allah ingatkan. Lewat siapa ya? Kadang-kadang orang datang lewat mengingatkan lagi. Ya, dari sekian komen yang masuk kan, dari sekian celaan dan sebagainya, celaan itu nafsirkannya begini. Kalau ada celaan. Ya, celah itu teman-teman sekalian, celaan ya, dalam hidup
itu sudah menyertai kehidupan. Gak ada orang yang gak dicela. Gak ada. Kata Imam Asy-Syafi'i, hanya orang yang kurang waras yang tidak ingin dicela. Ya, karena celaan ini pasti sepanjang orang hidup pasti akan dicela. Ya, celaan itu cuma terbagi dua, kebaikan atau keburukan. Ya, dalam pengertian yang lebih luas, dicela oleh orang baik atau dicela oleh orang buruk. Gitu. Kalau Anda orang baik, ya, Anda orang baik, Anda pasti akan mendapatkan celaan dari orang-orang yang buruk. Dan celaan itu sesungguhnya pada hakikatnya bukan celaan. Ya, bukan celaan. Tapi lebih kepada pengakuan atas kebaikan yang telah Anda dapatkan sekaligus rasa cemburu karena tidak memilikinya. Itu poinnya. Karena kan ada lawan. Kalau mencela orang buruk berarti ada kebaikan dalam diri Anda, itu pengakuan. Ya, jadi kalau ada orang yang mencela Anda ketika Anda berubah, berhijrah pada kebaikan, sekarang pengen lebih baik, pengen sholat, pengen tahajud, biasa nongkrong-nongkrong nggak jelas, tiba-tiba sekarang pengen ke majelis ilmu, pengen belajar dan sebagainya, tiba-tiba ada yang mulai ya mencandai Anda misalnya, ya nama Anda Asep dipanggil Soleh, Soleh katanya kan. Nah, itu sesungguhnya bukan celaan asalnya. Kalau keluar dari lisan orang yang kurang baik dengan niat yang tidak baik, itu sesungguhnya pengakuan yang Allah titipkan lewat lisan mereka bahwa Anda telah bergerak sekarang jadi orang lebih baik. Ya, tapi jangan terlalu GR juga langsung bikin status memang menurut Allah aku soleh. Anda siapa Joni? Gitu kan? Nah, jadi kembali kepada awal tadi. Ya, siapkan diri kita. Cara melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat demikian nyaman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita orang baik tadi dicela oleh orang-orang yang buruk atau orang yang punya sifat buruk untuk menetapkan kebaikan kita, semua dicela. Ya silahkan. Puncak tertinggi Allah dicela oleh orang kafir. Ya kan? Allah yang Tuhan Khalik dicela oleh orang kafir. Ya, kemudian malaikat dicela juga. Ya, nabi dicela, rasul dicela, Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela, ustaz dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, ustaz bukan, enggak pengen dicela. Anda siapa? Anda siapa? Ya sepanjang kita ada kebaikan pasti ada lawan. Lawan, entah bentuknya celaan langsung, entah bentuknya tuduhan, entah fitnah, entah bikin hoax, entah macam-macam, entah makar, entah segala hal. Itu untuk menunjukkan kebenaran kebaikan yang kita bawa. Itu lawannya. Sebaliknya, kalau ada sifat buruk pasti dicela orang yang baik. Pasti dicela. Nggak percaya silahkan. Setiap ada keburukan pasti akan melahirkan celaan. Orang mabuk pasti dicela. Orang korupsi pasti dicela. Silahkan cek. Sekarang apalagi zamannya media sosial. Begitu ada berita tentang orang korupsi, langsung muncul celaan di situ. Udah ketahuan pasti. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyikapi semua ini dalam kehidupan teman-teman sekalian. Ini gambarannya seperti ini saja. Yang orang-orang munafik sekali lagi kembali kepada awalnya, ini sulit mendapatkan akhlak yang mulia karena standar dasarnya ini sudah kosong. Ya, terjangkiti oleh banyak penyakit dalam hatinya sehingga standar dasar ibadahnya ini kosong, bermuamalahnya buruk dan tidak melahirkan akhlak yang baik. Dalam keadaan itu pun masih diminta untuk kembali untuk bertobat. Nah, sekarang perhatikan sindiran tajamnya dalam Al-Qur'an, kita masuk ke ayat 17-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Sebentar. Ini cetakan, ini saya tandai nih, saya kasih stabilo juga. Halaman 150. Ini yang cetakan Darul Alamiyah ya, di Nashri wa Tauzi'. Ini yang tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Cetakan Darul Alamiyah. Ini cetakannya tahun berapa nih? Darul Alamiyah cetakan tahun 2016. Ya, 2016. Ini dari apa nih? Amam Jamiatul Azhar, dari Kairo berarti. Jadi ini yang dari Kairo. Ini cetakan dari 2016. Ini ada kekurangan ya. Kekurangannya ini ada beberapa sebenarnya saya tandai, mudah-mudahan saya kirimkan di catatan. Di sini ada ayat yang kurang. Ya zahaballah, saya kasih stabilo hijau, binurihimnya nggak ada. Ya binurihimnya tidak ada. Mungkin di sini ada binurihim, cuman biasa kayaknya di format di sini ada apa namanya chef and box itu kalau di Word itu ya. Nah, dia buka seperti ini karena dia tutup jadi hilang. Ini nggak ketahuan barangkali. Nah, ini hati-hati kalau yang kitab tahun 2016. Ini saya yang kitab lama ini cetakan tahun 2006 kalau tidak salah ini. 2004 malah. Ya, cetakan tahun 2004. Kalau yang di sini ini bismillah. Nah, teman-teman sekalian. Nah, ini enggak, ini rapi. Ya, ini rapi nih.
Ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Yang ini binurihimnya ada, yang ini enggak kemasukan ya. Di sini apa namanya? Telah hilang, tidak tercantumkan di sini ya. Ada juga beberapa yang sebelumnya sudah tandai, mudah-mudahan nanti ada waktu kita kirimkan. Al-ikhwa fi at-tiba'ah alladhi taba'a hadha al-tafsir تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير وخاصة الطباعة لمطبعة الدار العالمية في أمام الجامع الأزهر بالقاهرة في بعض النقصان في الطباعة وخاصة في صفحة 150 من المجلد الأول يعني في آية 17 من سورة البقرة في ناقص من قوله تعالى بنورهم مكتوب هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله يناقص قوله تعالى بنورهم. نتمنى أن تكملوا هذه الآيات لكي تكون آيات كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. Nah, itu bukan untuk antum, itu untuk cetakan kalau nanti ada melihat tayangan kita malam hari ini saya sebutkan ya. Antum aminkan aja, amin gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Ya. Baik, kita terjemahkan dulu perkataannya. Mathaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik itu, perumpamaan orang-orang yang terkontaminasi virus nifak itu, kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan seperti seorang yang menyalakan api, falamma adha'at ma haulah, maka tatkala api itu mulai menerangi sekitaran yang ada di tempat itu, ya dhahaballahu binurihim, karena perbuatan mereka yang pernah dikerjakan atau karena perbuatan dia yang menyalakan api yang pernah dikerjakan, tiba-tiba apinya dipadamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarakahum fil dhulumatil la yubsirun, dan membiarkan mereka orang-orang munafik itu kemudian larut dalam kegelapan sementara mereka tidak bisa mengamati sekitarannya. Baik, summum bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli ya, sulit mendengar segala pengingat, kemudian mereka juga buta dan mereka sulit untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, mereka bisu, tuli dan buta. Ini yang repot nih. Bisu nggak bisa bicara, kemudian tuli nggak bisa mendengar, ya, kemudian umyun, buta. Ya, udah repot nih. Ya. Orang nggak bisa melihat, bisa mendengar, ada jalan kebaikan. Orang sulit mendengar, bisa melihat, ada jalan kebaikan. Ya, ini yang repot, sudah nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, ya sudah nggak bisa bicara. Artinya bukan nggak bisa di sini, nggak digunakan dengan baik. Jadi telinganya nggak bisa dengar nilai-nilai kebaikan, matanya nggak bisa melihat jalan-jalan kebaikan, dan lisannya pun nggak bisa berkata-kata pada nilai kebaikan. Dan sehingga mereka sulit kembali kepada jalan-jalan kebenaran. Sekarang kita lihat apa pemaknaan yang terkandung di dalamnya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin bacakan dulu bagian dari tafsirnya ini, tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibn Kathir Abul Fida rahimahullah. Kita coba ambil beberapa yang langsung saja ya untuk menghemat. Kita ambil pendapat dari mufassir yang dikutip oleh Imam Ibn Kathir ya. Dzakara aqwal al-mufassirin min as-salaf min ma dzakarnahu qala as-Sudai fi tafsirihi. Di antara pendapat para ulama tafsir, jadi saya menyebutkan mufassir lagi yang dikutip oleh Imam Ibn Kathir. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Katsir ini manhaj dalam tafsirnya itu kan tafsir al-ma'thur. Jadi menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lagi. Kemudian dari Al-Qur'an ini ditafsirkan dengan hadis Nabi, kalau tidak ditemukan atau penguatnya ditafsirkan dengan qaul sahabat, tabi'in, demikian ulama-ulama setelahnya. Jadi nanti kadang-kadang beliau mengutip kembali para mufassir-mufassir yang sebelumnya yang pernah menerangkan, dan jadi kutipan terbaik yang beliau sajikan di kitabnya ini. Di antara yang dikutip qala Sudai seperti pernah saya sampaikan, namanya Ismail bin Abdurrahman, ya punya tafsir namanya tafsir As-Sudai. Ya, ini termasuk tafsir bil ma'thur yang sangat kuat juga dan banyak menjadi referensi bagi mufassir-mufassir generasi setelahnya. An Abi Malik wa an Abi Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an Murwah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an nasin minas sahabati. Jadi hadis ini dikutip dari sekelompok para sahabat, ya Imam As-Sudai di dalam tafsirnya menyebutkan sanad-sanad satu riwayat tersambung kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang memberikan informasi. Dan ini jalurnya sangat kuat ya.
dari ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Murrah sampai ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan diterima dari sekelompok sahabat, sekelompok orang. Ada kejadian fi qaulihi ta'ala terkait dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, falamma adha'at ma haulah, maka tatkala api yang dinyalakan itu mulai menerangi, ya zu'ima annana sandakhalu fil Islam, ya diduga ada sekelompok orang dakhalu fil Islam, masuk Islam, maqdaman nabiyillahi subhanahu wa maqdaman nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, saat ketibaan Rasulullah SAW di Madinah. Jadi di awal-awal masa tiba Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, dulu masih Yathrib, kemudian kelak berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu kita ketahui, seperti pernah saya sampaikan di awal-awal jumpa, bahwa penyakit nifak pertama itu munculnya di Madinah. Di Mekah tidak ditemukan, karena jelas antara kufur dengan iman. Di Madinah muncul Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di awal-awal masa ini, ya kelompok-kelompok yang setipe dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ada satu kelompok yang masuk Islam. Kemudian thumma innahum nafaqu. Nah, kemudian diketahui setelah itu mereka terkontaminasi penyakit nifak, ya, jadi munafik gitu. Jadi masuk Islam, ternyata terkontaminasi penyakit nifak. Zahirnya terlihat seperti muslim, kata-katanya mengatakan Islam, tapi perilakunya menyimpang dari Nabi, dari petunjuk Nabi SAW, dan umumnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Fakana mithluhum kamathali rajulin kana fi dhulmatin, maka diilustrasikanlah mereka itu, ya, yang tadinya sudah masuk Islam, tadi yang saya katakan dapat cahaya kebaikan, dapat petunjuk. Orang masuk Islam itu pasti mendapatkan nilai-nilai kebaikan, karena nggak ada yang nggak baik dalam Islam. Ya, saya cuma mengharapkan begini, cukuplah menjadi seorang muslim pasti baik kalau benar Islamnya, karena tidak satu pun dalam sumber keislaman ditemukan ajaran keburukan. Silakan cek, ya, lengkap sekali di Al-Quran, di hadis, semua ajaran-ajaran kebaikan. Kalau nggak dipotong-potong, maksudnya kalau dipotong itu pasti jelek. Jangankan Al-Quran, video aja dipotong jadi buruk hasilnya, kan? Ya, apalagi Al-Quran, ya, apalagi bikin hoax, potong hadis-hadis Nabi dan sebagainya, itu pasti bermasalah. Kalau kita benar-benar mengerjakan sesuai dengan referensi yang benar, ajaran yang benar, dari keterangan ulama yang benar, itu pasti merubah seseorang jadi baik. Paling gampang ginilah, ya, kalau dalam tadi Spanyol, ya, Portugal lah sekarang, ya, kalau dalam bahasa Portugal, sebaragajul-baragajulnya orang gitu, seburuk-buruknya itu kan jahiliyah. Ya, jadi kalau kita temukan yang paling buruk jahiliyah, makanya disebut jahiliyah. Ya, mohon maaf sekali, pemabuk itu yang paling amatir sampai profesional ada pada saat itu. Yang paling amatir ya sehari 5 kali dalam sehari. Ya, pezina, ya, pembunuh, psikopat, macam-macam, pembegal, itu ada semualah, dan nggak tanggung-tanggung. Ya, demi Allah saya katakan, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa atau mukjizatnya Nabi Isa, ya, pada saat itu. Allah menurunkan mukjizat spesial berupa Al-Quran yang diterangkan oleh Rasul mulia, ya, Sayyidina Muhammad SAW, diterangkan sangat luar biasa, diturunkan ajaran Islam yang sangat sempurna. Apa yang terjadi? Merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah, yang langsung mendapatkan persaksian dari Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 110 itu, kuntum khairu ummah, kalianlah umat terbaik, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang pernah terlahir dalam kalangan manusia dan banyak beraktivitas mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan, mencegah keburukan, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Maka kalau Anda cari orang paling jujur, adanya pada saat itu. Orang paling tawadhu, adanya pada saat itu. Orang paling dermawan, adanya pada saat itu. Semua berkumpul sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau benar keislamannya, pasti jadi orang baik. Nah, ini persoalannya, ini nggak benar Islamnya. Jadi jadikan kamuflase saja, berislam untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu, tapi sesungguhnya membawa virus-virus keburukan. Fakana mithluhum kamathali rajulin kana fi dhulmah. Maka orang-orang ini diumpamakan seperti seorang yang tengah berada tadinya dalam kegelapan sebelum masuk Islam, karena nggak kenal nilai kebaikan, nggak kenal petunjuk, nggak kenal halal haram. Ya, kalau mohon maaf, yang tidak pernah mengenal risalah Islam, tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, nggak akan kenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang berpengaruh buruk, mana yang tidak buruk, nggak kenal keberkahan, ya, nggak kenal ketakwaan. Nah, takwa itu istilah Islam, iman, takwa, syukur itu istilah Islam, ya, istilah dalam syariat, karena itu bukan bahasa Arab standar biasa. Ya, makanya di Arab pun peningkatan keimanan itu istilah syariat. Istilah syariat. Ya, kalau pendekatan bahasa masih umum, tapi ketika jadi terminologi, itu terminologi syariat yang dibawa oleh Islam. Jadi maka meningkatkan takwa, meningkatkan iman, bersyukur, bersabar. Makanya aneh kalau di luar Islam ada istilah misalnya sabar, syukur, takwa. Takwa itu meningkatkan kedekatan dengan Allah. Ya, meningkatkan perbuatan baik, mencegah perbuatan buruk dalam rangka mendekat kepada Allah. Karena itu ibadah-ibadah itu di Al-Quran itu puncaknya takwa.
Jadi kalau ada di luar Islam mengajak pada ketakwaan, tuh ngajak masuk Islam namanya. Ya, tinggal bersyahadat aja, bersyahadat kemudian belajar nilai-nilai keislaman. Nah, itu persepsi ya dalam konteks keilmiahan sehingga menelusuri dengan benar secara filologis dan secara akar historisnya. Nah, kembali kepada yang tadi, jadi orang-orang diilustrasikan orang-orang jahiliyah pada saat itu, kan, atau orang-orang yang belum kenal sama sekali dengan Islam, dia belum merasakan bagaimana nilai kebaikan. Ya, belum mendapatkan ajaran-ajaran tuntunan-tuntunan kebaikan. Ini dalam persepsi Islam ya. Dalam persepsi Islam. Jadi belum mengenal bagaimana berbakti kepada kedua orang tua dengan baik, belum mengenal bagaimana Allah Tuhan yang benar, bagaimana cara menyembah yang benar, bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, berinteraksi dalam kebaikan, ya mengenal tuntunan-tuntunan mulia dalam kehidupan, baik akhlak, ibadah, muamalah seperti tadi. Itu kan gelap. Zulmah, kegelapan. Ya, sesuatu yang kosong gitu. Kemudian masuk Islam. Begitu masuk, ada cahaya kan? Ada petunjuk. Makanya ketika Rasul diutus, jelas itu khrijanna minal zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari ketidaktahuan, kegelapan tadi, gelap, belum tahu sama sekali karena nggak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan hilang, nggak kelihatan nih benda-benda sekitaran kita. Anda nggak akan lihat, ya akan lihat benda-benda sekitaran di belakang, samping kanan, kiri saya, karena nggak ada cahaya, gelap. Demikian, ya ketapun Islam itu diilustrasikan nur, cahaya. Nabi membawa cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minal zulumat, dari yang gelap karena enggak kenal halal, kenal haram, kenal baik, kenal buruk, ini yang dilarang, ini yang boleh dan sebagainya, kenal syubhat, kenal yakin, kenal macam-macam. Datanglah kemudian hidayah lewat Islam, kenal semua. Jadi kayak sinar menerangi semuanya, terang. Nah, orang munafik ini tadinya dia dalam keadaan gelap dapat hidayah dengan masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, atau bahkan ada yang terbawa dalam kehidupannya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kenal nih, cuman sayang semua itu dibuang. Cahaya yang tadi sudah nyala, seperti dinyalakan, sudah nyala teman-teman sekalian, tiba-tiba dipadamkan lagi, sehingga yang tadi gelap lagi, nggak kenal lagi. Ya, mirip dengan orang yang tadinya, mohon maaf, ya, diilustrasikan di sini. Yuk kita teruskan. Fa'auqada nara fa'adha'at ma haulahu min qadha aw adha fa'absarahu hatta arafa ma yattaqi minhu. Ya. Jadi orang yang tadinya ada di ruangan yang gelap kayak Anda lah ya. Mohon izin sekali lagi datang ke sebuah ruangan yang gelap sekali. Anda belum pernah masuk ke situ, gelap. Masuk aja. Ya, begitu Anda masuk ke ruangan, assalamualaikum misalnya kan, ya alhamdulillah nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab, ya Anda tinggal jawab waalaikumsalam, terus Anda pergi dari situ. Ini ilustrasi Anda masuk, assalamualaikum, gelap ruangan misalnya kan. Nah, setelah itu Anda nyalakan, ya pelita misalnya, entah itu menggunakan lilin atau senter atau macam-macam, atau bahkan Anda nyalakan lampu. Nah, saya mau katakan gini, begitu Anda nyalakan lampu, stop kontak ini dinyalakan, nampak sekitarannya, bukan kelihatan benda-bendanya, ya kan? Misal ada mushaf kah, ada buku kah, ada meja kah, gitu kan, dan macam-macam sudah kelihatan nampak. Ya, dengan nampak itu, maaf, hal-hal yang berpotensi menyulitkan Anda beraktivitas, sekarang mulai terbuka jalannya kan. Anda mulai tahu, oh kesini berjalan, kalau kesini nabrak, ya kanan nabrak, kiri bermasalah, ya mundur, brek jatuh gitu kan, atau maju, jadi keliru misalnya. Dengan itu semua Anda bisa tahu ini yang harus diwaspadai, ini yang harus ditinggalkan. Ya, ini yang harus kemudian diambil jalannya, ini tempat duduk dan sebagainya. Mulai kelihatan. Kalau padam lampu, ya bukan mati ya. Kalau mati bagi yang bernyawa. Kalau padam, lampu padam, karena meraba-raba kan. Karena nggak tahu kan. Sekarang kalau nyala, kelihatan semua kan. Kelihatan. Nah, celakanya, persoalannya, begitu sudah nyala seperti itu, tiba-tiba mati lagi lampunya. Bukankah nggak kelihatan lagi, gelap lagi? Sulit lagi kan. Semua ditabrak kan. Ya, meja ditabrak, kursi ketendang dan sebagainya. Ya, semua terabanya nggak jelek, bisa-bisa mushaf juga bisa salah raba, ya salah pegang dengan cara yang tidak sopan dan sebagainya. Bisa terjadi. Nah, persis orang yang kena penyakit nifak itu seperti tadi. Setelah dia mendapatkan hidayah dengan keislaman, dapat cahaya halal, cahaya haram, cahaya ibadah, sholat dan sebagainya, tiba-tiba kena pengaruh lingkungan sekitarannya, membawa virus nifak. Ya, sehingga dengan itu semua dijuallah hidayah tadi yang sudah ada cahaya dipadamkan lagi. Karena dipadamkan, nggak kenal lagi. Akhirnya apa? Gelap dengan sholat, nggak kenal Quran, nggak kenal tahajud, nggak kenal jilbab, nggak kenal macam-macam. Sehingga karena gelapnya ini, ya akhirnya komennya kemana-mana. Padahal dia mengatakan muslim, tapi nggak ada cahaya dalam hatinya. Karena dia padamkan dengan penyakit nifak itu. Di cahaya di hati, padam karena penyakit nifak. Karena padam itu dia nggak kenal lagi tuh. Nggak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi mau bicara baik nggak bisa, ya kan? Mohon maaf, ngelihat orang sholat karena padam tadi gelap, nggak kelihatan. Akhirnya komennya jelek aja. Dengar suara adzan, sewot. Suara apa ini? Suara apa? Kamu siapa? Katanya muslim, nggak kenal adzan. Ya kan?
ngelihat yang baca Quran, menghafal Quran nggak ada getaran. Nah, ini persoalannya. Maka ini indah sekali. Ilustrasi yang sangat indah. Maka Allah ilustrasikan orang munafik kalau semakin dalam penyakit nifaknya, maka akan padam cahaya yang ada dalam jiwanya. Itu maksudnya. Ya, maka perumpamaan mereka seperti orang menyalakan api, ya setelah ketahuan semua sekitarannya, tiba-tiba dimatikan lagi apinya, dimatikan oleh dia sehingga nggak kelihatan lagi gelap di sekitarannya. Sama persis dengan orang munafik, ketika dia nyalakan dengan cahaya imannya saat masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, atau terlahir dalam keadaan Islam, dia latih dengan ibadah, diperkenalkan, tapi tiba-tiba terbawalah, terkontaminasi sifat nifak karena pengaruh lingkungan tadi. Maka seolah-olah seperti orang memadamkan cahaya tadi. Dia padamkan lagi dalam dirinya sehingga nggak kenal tadi sekitaran-sekitarannya, petunjuk-petunjuk kebaikan. Itu sudah nggak ada lagi. Sholat tadi yang tadi saya sebutkan, baca Quran, orang jilbaban dan sebagainya. Semua nilai-nilai Islam itu anti. Jadinya anti aja. Padahal dia sendiri mengatakan dia muslim. Tapi kalau bicara jago, saya juga muslim. Tuh. Ya. Kalau mengatakan saya juga muslim. Muslim yang mana, Joni? Ya. Kalau Anda muslim, pasti Anda akan mengerti tentang ajaran-ajaran keislaman. Sholatnya benar, kan? Menghargai orang sholat, menghargai orang puasa, berpikir yang bagus, meninggalkan keburukan, dan sebagainya. Itu poinnya. Ya, maka diilustrasikan oleh Al-Quran, orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang tadinya punya cahaya, tapi kehilangan cahayanya karena perbuatan-perbuatan mereka akibat penyakit nifaq. Nah, diakibatkan oleh apa? Yang tadi disebutkan, فَمَنْ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ayat 16-nya, karena transaksi ya yang mereka kerjakan untuk mengejar dunia. Dia ada transaksional di sini persoalannya. Ya, mungkin karena disodori sesuatu kepentingan tertentu, harta tertentu, atau kedudukan tertentu, macam-macam tertentu, sehingga mereka lupa dengan ajaran-ajaran yang dibawa dalam Islam. Pada akhirnya, dengan tawaran tadi, sogokan tadi, dengan dunia tadi, yang sifatnya sementara, dijanjikan Alphard lah, dijanjikan misalnya mobil tertentu, dijanjikan kendaraan, dijanjikan kemewahan, dan sebagainya, gitu kan. Nah, padahal itu bisa peroleh dengan cara yang baik. Silahkan Anda bekerja, insya Allah kalau Allah berikan rezekinya dengan cara yang baik. Mungkin ada yang punya mobil mewah, punya Ferrari, Lamborghini, punya Alphard, punya macam-macam. Subuh berangkat dengan Lamborghini, zuhur pakai Ferrari misalnya, asar dengan Alphard, dan sebagainya, terserah. Ada dalam kebaikan, asal ditempuh dengan cara yang baik. Ini berbeda. Dijanjikan satu hal tertentu, ya, disogok dengan itu, sehingga dia lupa dengan kebenaran. Ujung-ujungnya bahkan dia menyoal ajarannya sendiri. Jadi seperti orang yang dapat cahaya, tiba-tiba dia padamkan karena tawaran tadi. Belum diterima, sudah meninggal. Nggak dapat semua itu. Nah, inilah ilustrasi yang sangat indah. Jadi ada kalau terkontaminasinya dalam, kata Al-Quran, kalau semakin dalam kontaminasinya, maka perbuatan mereka bisa mematikan cahayanya. Dan ini pakai taukid, ba'nya taukid di sini. Ya, kalaupun kita gunakan sebabiyah, itu karena sebab manusianya sendiri. Jadi jangan diartikan kemudian Allah padamkan. Bukan, Allah tuh menerapkan hukum. Ya, kausalitas, sebab akibat di situ. Ya, Allah tuh hanya menetapkan, kemudian setelah Allah berikan petunjuk. Allah tahu apa yang dikerjakan oleh setiap hamba. Dari sebelum dikerjakan, sedang dikerjakan, sampai akan dikerjakan. Tahu. Dan saking rahmannya diberi petunjuk. Cuman hambanya aja yang ngeyel. Itu persoalannya. Ya, jadi kan Allah bikin aturan nih. Siapa yang mengerjakan amal saleh diberikan kebaikan. Siapa yang mengerjakan amal salah diberikan hukuman yang sebanding untuk mengembalikan mereka pada kebaikan, mencuci keburukan-keburukannya supaya baik lagi. Itu poinnya. Itu dikasih tahu, nih kalau kamu mencuri, ini konsekuensinya. Mencuri juga. Yang salah siapa? Ya, seperti saya ilustrasikan, kepala sekolah membuat sebuah hukum. Ya, walaysa kamitslihi syai', enggak ada yang sebanding perumpamaan dengan apa yang Allah sampaikan. Ya, saya hanya kasih ilustrasi sederhana saja. Kepala sekolah bikin hukum di sekolah. Siapa yang ngerokok dikeluarkan dari sekolah. Ya, jelas aturannya saat masuk, bahkan ditempel di setiap pintu sekolah, gerbang sekolah, semua ditempel, di papan tulis paling atas ditulis, merokok dikeluarkan. Udah tahu seperti itu masih merokok juga. Ketika Anda merokok, sudah ada komitmen tadi, sudah tanda tangan, merokok, ya kepala sekolah harus menegakkan hukum. Maka di situ dia stempel, tanda tangan Anda keluar. Yang mengeluarkan itu bukan kepala sekolah, karena perbuatan Anda sendiri. Jadi saya kembalikan ke sini. Jadi ketika cahayanya mati, bukan Allah yang menetapkan, ya bagi Anda misalnya, padam, bukan, perbuatan Anda sendiri. Allah menjalankan hukum yang telah Allah tetapkan. Itu poinnya. Ya, awas, bahasanya harus dipahami dengan baik ya, jangan dipotong-potong, nanti bisa keliru nih. Ya, jadi kalau belum paham ditanyakan, jangan menghukumi. Tiba-tiba bilang ada hidayat misalnya aliran aliran ABC, tidak. Ya, belajar dulu, tanyakan dulu supaya jelas. Ya, paham. Nah, jadi ini maksudnya. Jadi ba di sini pertama taukid, penguat dari Allah bahwa hukum akan ditegakkan dengan kuat seadil-adilnya. Kemudian berfungsi juga salah satunya nanti urutan ke sebelumnya bisa sababiyah. Maksudnya apa? Sebab cahayanya itu hilang karena perbuatan mereka ini. Ya, kalau mereka nggak berbuat begitu, cahaya akan mengalir pada jiwa mereka karena Allah nurun ala nur.
Tapi karena Allah itu nurun ala nur, dan nur Allah nggak bisa masuk kepada pelaku maksiat, ya kan, kecuali mereka taubat, maka dengan itu mereka sendiri padamkan itu sehingga cahaya nggak masuk. Gitu. Jelas ya? Nah, kalau saya ilustrasikan begini, saya punya senter, ya kan? Senter ini akan saya sorotkan misalnya ke satu wilayah Anda dengan catatan misalnya, dengan catatan nih, Anda misalnya membaca Bismillah, saya sorotkan. Nah, artinya kalau Anda nggak baca Bismillah, nggak saya sorotkan kan? Nah, nggak baca saja, nggak saya sorotin. Apalagi kalau Anda mencela saya. Wah, di hidayat gini, bagaimana saya bisa sorot? Ya, sekarang orang munafik, nur itu kan Allah itu, Allahu Akbar, nurun ala nur, Allah yang punya cahayanya, Allah yang punya nurnya, Allah yang menyinari. Sekarang orang munafik menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan ajaran Allah, menjelek-jelekan petunjuk Allah. Ya bagaimana nur bisa diberikan? Ya wajar kemudian Allah nggak nyampaikan cahaya itu karena perbuatannya. Makanya di sini menggunakan ba untuk taukid sekaligus menunjukkan sebab. Ya wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun, dan kalau mereka nggak taubat karena semakin terakumulasi banyak sifat nifaknya ini, akhirnya larut dalam keburukan, nggak menatap lagi petunjuk-petunjuk. La yubsir itu tidak menatap dengan tajam, nggak ngerti lagi nih ajaran agama, nggak paham, sholat nggak ada getaran dan sebagainya, sehingga malas-malasan. Sholat sekedarnya saja malas-malas, ya senangnya pesta-pesta, kumpul-kumpul, ya makan minum-minum dan sebagainya, sudah mulai dilanggar. Ya kalau sedang berbuat maksiat ya jelaslah bahkan anti kepada ibadah. Kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Summum bukmun umyu fahum la yubsirun. Mereka itu ya sudah, ya tuli, bisu dan buta. Ya, bukan dalam pengertian fisikal, mereka mendengar, tapi tulinya kepada kebaikan. Jadi nggak bisa dengar lagi nasihat-nasihat, nggak bisa. Ya, kemudian apalagi bisu, ya bisu di sini bukan nggak bisa bicara, tapi sulit menyuarakan kebenaran, kebaikan. Ya, seperti ya bahkan orang-orang berilmu, bahkan ustadz, bahkan boleh jadi misalnya mengaku dalam tanda petik ulama misalnya, ya karena disogok dengan sogokan tertentu, dengan dunia tertentu dan sebagainya, atau ilmunya disogok, nggak bisa mengeluarkan kebaikan, atau profesi-profesi mulia misalnya, karena dapat sogokan, nggak bisa mengantarkan putusan-putusan yang baik, akhirnya nggak bisa bicara tentang kebaikan, nggak bisa keluar tuh kalimatnya, yang hak itu nggak bisa keluar, udah tahu salah, nggak bisa ngomong. Ya, udah tahu nggak benar, nggak bisa betulkan, jadi terkunci, bisu, nggak bisa bicara, ya, nggak bisa kembali. Bahkan yang paling fatal itu untuk menyebutkan ayat-ayat Allah sulit. Ya, saya pernah berada di Tripoli, itu ada tokoh besar lah di dunia, apa namanya? Ada salah seorang namanya Jamal Al-Banna, itu diagungkan oleh orang-orang liberal dulu ya, waktu masa awal-awal rame lah orang liberal itu. Saya di Tripoli waktu itu. Ada satu momen ya diskusi, kami sebelum diangkat jadi amir khutbah, jadi kita diberikan kewenangan untuk menentukan siapa yang khatib di lingkaran dakwah Islamiyah. Kemudian kadang suka ikut momen-momen gitu ya. Nah adalah beliau itu. Nah, beliau itu adiknya Hasan Al-Banna. Ya bapaknya ahli hadis dan asalnya baik, bagus semua. Cuma ada satu kondisi kemudian tiba-tiba hilang, ada di Inggris pada saat itu, begitu kembali dan sebagainya, membawa paham yang nggak jelas, ya, paham apa namanya pluralisme agama dan paham liberal lah, secara singkatnya seperti itu. Itu teman-teman sekalian apa yang terjadi? Jadi dari yang tadinya keislamannya cukup baik dan sebagainya, kemudian di brainwash, dia berubah jadi konslet tuh. Ya kadang-kadang saya bingung juga sih. Ya termasuk generasi-generasi kekinian lah, harus berpikir yang realistis ya. Kalau mau belajar Islam, ya ke sumber-sumber Islam. Berangkatlah ke Al-Azhar, berangkat ke Madinah, berangkat ke Ummul Qura, ya berangkat kuliah dakwah Islamiyah ke Zaituna, ya ke Khartoum misalnya, itu ialah tempatnya. Nah, ini berangkat ke tempat orang yang nggak sholat. Ya bagaimana belajar Islam misalnya ke negeri-negeri yang nggak pernah sholat, atau di kampus-kampus yang memang bukan Islam, ya gimana bisa mendapatkan keislaman? Anda belajar teori sholat dari orang yang nggak pernah sholat, ya konslet pada ujungnya, ya kan nggak nyambung gitu. Ya ini ya saya nggak harus sebut negara lah, tapi Anda paham lah masa belajar Islam ke tempat-tempat demikian, dan orang-orangnya juga sebagian malah anti-Islam, ini jadi persoalan. Nah jadi tadi terjadi seperti itu sampai saat kami dialog itu, Allahu Akbar, Allah tampakkan lewat lisannya, itu baca Qul Huwallah kebalik-balik sampai orang-orang pada bingung. Ya, ada yang istighfar, ada yang macam-macam dan sebagainya, nggak selesai, nggak tuntas. Ya sampai kemudian dalam satu sesi fitrahnya muncul, kita dalam dialog terbatas, ya, dia fitrahnya muncul. Dia katakan kalau hati-hati, ya selalu konsisten dalam kebaikan, karena kalau sudah masuk pada lingkaran yang tidak baik sulit untuk keluar. Itu paling saya ingat itu, yang paling saya ingat. Jadi kalau sudah masuk dalam lingkaran-lingkaran seperti itu sangat sulit untuk keluar.
Jadi dari situ teman-teman sekalian jangan masuk ke dalam ranah-ranah maksiat. Karena kalau sudah masuk, apalagi terpedaya dengan dunia-dunia seperti tadi, sangat sulit. Sangat sulit. Ya, kecuali kalau kita memang menguatkan diri, bertekad untuk kembali memperbaiki diri, maka Allah akan memberikan jalan. Apa yang terjadi? Maka di sini summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahasa Al-Qur'annya begitu. Fahum la yarji'un. Mereka sulit untuk kembali. Balik laginya susah. Ya, memperbaiki itu butuh motivasi yang lebih, butuh dorongan dari pihak-pihak yang lain. Karena itu ini sifat nifak ini kita harus berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit nifak karena bahaya sekali. Apalagi kalau sudah di ayat yang ke-18 ini. Ya, ini yang paling luar biasa. Dia udah terakumulasi kuat ya sampai menjadi anti gitu pada nilai-nilai keislaman walaupun dirinya mengaku Islam. Jadi tapi tolong ya jangan dipotong-potong video-video saya terus disambung-sambungkan dengan situasi-situasi terkini atau apa. Belum tentu juga sama. Saya ingin katakan bahwa ini ciri-ciri umum bisa menimpa siapa saja bahkan diri kita sendiri, dan ini ta'lim umum, ajakan untuk kembali. Kalau tidak ada, syukuri, pertahankan kebaikan. Kalau ada, kita taubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ada channel-channel tertentu ini yang bukan cuma motong-motong ya, tapi mengkhususkan kajian-kajian saya untuk dipotong, dikasih kemudian judul-judul yang provokatif sifatnya gitu kan. Padahal sebagian sudah kami ingatkan tuh, ada channel-channel tertentu yang suka motong-motong. Nanti saya akan tanyakan staf saya apa listnya, nanti kita bukakan kan. Bahkan ada yang di Instagram itu saya lihat ada pengikutnya 1,7 juta, itu bukan dari saya itu. Ada apa, kajian Ustaz Al-Hidayat ya, kajian Ustaz Al-Hidayat itu logonya bahkan pakai Waha Corner. Saya lihat tuh ada yang jualan, ada yang info kegiatan ini itu, dan sebagian menduga itu dari kami, tidak ya. Yang kami ada officialnya. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, ada centang birunya. Dia selalu tanyakan kepada admin kalau ada di luar yang kami, jangan pernah tergerak untuk mengikuti tawaran apapun di situ, dan saya tidak bertanggung jawab dengan itu semua. Ya, jadi kalau ada teman-teman mau menyebarkan konten atau apa, komunikasi saja sepanjang baik, nanti akan diberikan jalan bimbingannya sehingga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini saya sempurnakan dulu ya. Kemudian fabainahu wa kadzalika idza. Ini dia. Idzafiat naruhu. Ya, maka saat kondisinya sudah mulai mengetahui yang baik, yang buruk, menghindari yang buruk itu, mengerjakan yang baik-baiknya, tahu sekitarannya, tiba-tiba karena penyakitnya, keadaannya, apinya padam. Ya tadi ya ilustrasi yang tadi kata Imam As-Sudai. Fa aqbala la yadri ma yattaqi min adza. Maka dia pun tidak mengetahui dari situ apa yang berbahaya ya bagi dirinya, nggak bisa menghindarinya. Fa kadzalikal munafiq, maka seperti itu pula perumpamaan orang munafik. Ya, kana fi dzulumati syirki fa aslam. Maka sebelumnya dia ada dalam kegelapan syirik, enggak kenal Allah, terancam dengan ancaman yang sangat kuat kan? Berbuat syirik, berbuat jauh dari Allah, fa aslama, maka dia masuk Islam. Fa arafal halala wal harama, maka dia mengetahui yang halal, yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak. Ya, seperti halnya Islam itu seperti cahaya gitu kan? Dengan cahaya itu yang gelap-gelap syirik, yang buruk-buruk ketahuan semua sehingga bisa dibedakan, yang buruk ditinggalkan, yang baik kemudian diikuti. Wa arafal khaira wasyarra, maka dia pun mengetahui yang baik dan yang buruk. Fa bainahu wa kadzalika id kafar. Dalam keadaan seperti itu kok bisa dia terpengaruh oleh sekitaran dia sehingga menjadi ingkar dengan perkataannya, ya, ingkar dengan janjinya kepada Allah, komitmennya, ingkar dengan perbuatan-perbuatannya. Fasara la ya'riful halala minal harami. Maka jadilah karena keingkarannya itu dia nggak kenal lagi, padam cahayanya, dia nggak kenal yang halal, nggak kenal yang haram, nggak kenal gitu kan. Kemudian walal khaira minasyarri, dan tidak juga mengenal yang baik dari yang buruk. Artinya apa? Kalau nifak itu sudah terpengaruh kepada jiwa, maka dia bisa memadamkan cahaya-cahaya ilahi, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita latih dengan ibadah sebelumnya, dengan sholat, dengan baca Quran, itu bisa padam dengan penyakit nifak. Itu yang bahaya. Karena itu hati-hati kalau ada tawaran-tawaran dunia itu kan yang sementara. Ingatlah suatu saat diwafatkan oleh Allah. Tawaran-tawaran itu mengajak kita untuk menjauh dari nilai-nilai kedekatan kepada Allah. Yang tadi disampaikan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya punya tafsir At-Tabari, ini tafsir yang sangat populer, termasuk tafsir Bil Ma'thur juga, dan lebih awal dibandingkan dengan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, jadi qala al-Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadhil ayat. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah menyampaikan, dikutip oleh Imam Al-Aufi terkait ayat ini, amman nuru fa huwa bima fuhima alladzi kanu alaihi yatakallamuna bih. Adapun yang dimaksud dengan nur itu sudah banyak diketahui, yaitu hal-hal yang banyak dibincangkan oleh mereka, yaitu yang dimaksud cahaya Allah Subhanahu wa taala kan. Wa amadzuluma fa hiya dhalalatuhum wa kufruhum yatakallamuna bihi wa hum qaumun kanu ala hudan thumma nuzi'a minhum fa atau ba'da dzalik. Adapun yang dimaksud dengan tadi yaitu zulumat,
Ya, karena di sini dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumat. Yang dimaksud dengan dzulumat di sini adalah penyimpangan mereka, pengingkaran mereka, perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Tadi yang ditawarkan untuk menghilangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengerjakan penyimpangan-penyimpangan ini memadamkan cahaya-cahaya kebaikan tadi, sehingga dengan itu mereka menjadi tersesat dan kehilangan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin menyimpang jika larut di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, hati-hati deteksi diri kita. Nah, ini lebih bahaya daripada COVID. Ya, lebih bahaya daripada COVID. Ya, COVID, insya Allah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita bisa mengatasinya. Sepanjang semuanya bersatu untuk mengatasi, baik secara spiritual, ya kan, secara komunal, secara fisikal, kita atasi semuanya dengan baik, berikhtiar. Insya Allah Allah akan angkat sepanjang kita serius, sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah. Setelah ikhtiar kita sempurnakan. Tapi kalau penyakit nifak ini lebih berbahaya, lebih dahsyat, karena dia langsung menginspeksi kepada jiwa, sumber spiritual kita, sumber kehidupan roh, ya, roh manusia. Karena itu berhati-hati kalau ada sedikit saja sifat-sifat itu, cepat segera kita perbaiki. Ya, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara kadang-kadang berdusta, ya kan? Nah, kemudian wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari, ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu hati-hati. Kalau ada sifat seperti itu, mesti hati-hati, karena itu jalan-jalan yang dibuka oleh setan untuk mendekatkan kita pada sifat nifak. Ya, kemudian wa idza tu'mina khana, apabila kemudian dipercaya dia berkhianat. Nah, itu hati-hati juga. Dalam konteks-konteks ini segera kita rinci lagi, Allah amanahkan apa kepada kita nih, ya. Misalnya amanahnya sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kan, atau punya kedudukan atau punya ilmu, maka arahkan kepada apa yang kita kira-kira dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di balik semua titipan itu. Saya kira demikian sampai di ayat ke-18 kita telah dapati keterangan yang kita raih dari pemaparan para ulama, dan itu kesimpulannya demikian. Biasanya ada beberapa juga referensi yang saya bacakan, insya Allah semua sudah terangkum di dalamnya. Jadi kalau nanti butuh untuk kitabnya kita kenalkan, nanti insya Allah dalam beberapa waktu kita tunjukkan ini kitabnya. Misalnya ini Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, ini kan, ini Ruhul Ma'aniyah Al-Alusi, ini Tafsir Al-Wasitnya misalnya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ini Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Ashur misalnya, atau Tafsir Al-Maraghi dan sebagainya. Itu kita tunjukkan, dan kesimpulannya sesungguhnya apa yang saya terangkan setidaknya mengambil dari referensi-referensi yang tadi disebutkan atau beberapa kitab-kitab yang lain sebagai tambahan. Nah, teman-teman sekalian, itu yang kita pelajari. Izin menyampaikan informasi. Yang pertama, seperti biasa, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di satu STUH program Sekolah Terbuka Usahakan Al-Qur'an Hafal. Ya, alhamdulillah saya dapat laporan tadi bahwa kuota untuk 10.000 itu telah terpenuhi, ya, 10.000 orang. Namun demikian saya juga dapat laporan antriannya itu semakin bertambah gitu kan. Ada yang sudah antri kurang lebih ada 1.000 lagi, bahkan melebihi itu. Sehingga tadi saya instruksikan kepada admin, nggak apa-apa, diterima aja, dibuka aja, kita siapkan, karena untuk menghadirkan niat itu tidak mudah, ya, menumbuhkan keinginan itu tidak mudah. Karena itu insya Allah nggak apa-apa, kami akan fasilitasi teman-teman yang masih mendaftar, masih ingin bergabung, nanti insya Allah akan didata oleh admin kita. Dan insya Allah juga kami siapkan untuk paket, ya, 1.000 lagi kita siapkan. Ada masalah teman-teman sekalian, kita insya Allah akan gratiskan. Dan kami sampaikan terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi membantu untuk penyediaan paket untuk STUH ini. Dan insya Allah dari ini semua tidak kami jual, ya, yang ini kami berikan secara gratis. Anda tidak hanya tinggal ongkos kirimnya saja. Dan insya Allah tersisa sedikit saja. Kalau Anda nanti mau membantu untuk kekurangan di pengadaan ini, insya Allah kita buka. Barangkali sepekan ini mudah-mudahan terpenuhi. Setelah itu ini bagian terakhir, ya, kita akan membuka untuk itu. Jadi kalau sudah terpenuhi untuk satu paket 1.000, kita akan tutup. Nanti kita akan beranjak kepada penguatan. Jadi kalau sudah ke penguatan itu arahnya sudah ke peningkatan level, artinya akan dipantau dengan sangat serius. Jadi teman-teman yang sudah bergabung itu insya Allah akan dipantau dengan serius, ya. Jadi teman-teman tetap semangat untuk setoran, untuk bacaan. Itu nanti ada admin yang memantau. Saya melihat datanya, barusan juga sore saya lihat lagi datanya, statistiknya, penguatannya. Semangat, karena saya pun insya Allah bersama Anda gitu, ya, bukan hanya mendoakan, tapi kita juga mengontrol dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah itu berjalan, sudah stabil, nah, insya Allah nanti ada penguatan tambahan di keislaman. Jadi nanti kita juga akan buka fasilitas buat teman-teman untuk penguatan keislaman itu, untuk mencetak nanti kurikulum dari buku-buku, dari macam-macam kita kuatkan di situ. Nah, informasi bagi peserta STUH insya Allah besok malam, ya, di Jumat malam Sabtu, besok artinya besok Jumat malam Sabtu insya Allah Zoom dengan saya, ya, dengan saya Zoom, kita ketemu kembali
Dan di situ kita akan maksimalkan untuk diskusi ya di beberapa soal kemarin yang disampaikan. Insyaallah nanti kita tanya jawab. Waktunya setelah Isya seperti biasa, tapi akan dibuka ba'da maghrib untuk pemberian informasi, dan boleh jadi mungkin akan dimulai juga. Jadi nanti Anda tetap standby dan tolong segera komunikasikan dengan admin sehingga nanti bisa diatur antriannya. Ya, dulu kita pasang Zoom 5.000 untuk kuota 5.000, tapi ternyata efektivitasnya kurang. Jadi kita jadikan 1.000. Ya, dari 1.000 kemudian supaya bisa bergantian di situ ya. Jadi nanti silahkan teman-teman daftar, yang sudah daftar nanti tinggal bergantian pada kuota-kuota berikutnya. Ya, terus saya juga saran bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan masih terbuka asal diniatkan dengan baik. Ya, kalau untuk mengganggu, saya nggak ada faedahnya. Ya, nggak akan berpengaruh bagi saya. Banyak yang mencoba, ada beberapa lah ya, yang mencoba untuk mengganggu, termasuk siaran kita di YouTube ini. Kadang-kadang diganggu, di jam, ada yang kemudian subscribernya ditahan itu supaya nggak naik. Saya nggak peduli dengan itu semua, karena saya berdakwah bukan untuk nyari itu semua. Ya, kita supaya materi sampai dengan baik. Kalau ada kurang kita koreksi. Jadi Anda nggak ada manfaatnya. Tapi kalau memang ditugaskan ya nggak apa-apalah, minimal Anda bisa mendapatkan bagian pelajaran dari ini. Ya, kemarin Zoom kita juga seperti itu, ada yang ganggu tuh. Ya, jadi di Zoom-nya ada yang ganggu. Jadi ketika berputar ada yang ditendang, kick keluar otomatis, bahkan adminnya aja ditendang dari situ gitu. Jadi kita senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja gitu ya. Ini ngapain orang nggak ada kerjaan? Toh nggak ada seperti itu pun terekam juga, jadi kita bagikan juga, jadi nggak ada faedahnya ya. Cuma lepas dari itu kita doakan saja, kita doakan. Itu mungkin ada yang bertugas atau hal tertentu ya, mudah-mudahan masih berita positifnya ikut taklim gitu. Positifnya mungkin dapat hidayah dari situ ya. Kita baik semua, kepada semua kita baik, kita doakan, dan arah kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, untuk program PKU ya, pendidikan kadar ulama, insya Allah dalam sepekan ini akan ada informasinya. Mudah-mudahan pekan depan, karena ini kita hormati ya, kita hormati keadaan terkait dengan kondisi COVID, ada pengetatan tambahan, kita hormati itu semua. Kalau perlu kita juga, bukan kalau perlu, diperlukan dari kita semua untuk support mengondisikan supaya mencegah dari segala aspek ini. Saya juga sama, saya juga riset dan sebagainya, dan itu dipersembahkan untuk kepentingan pertama ibadah, kedua kemanusiaan, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Saya serahkan sepenuhnya hasil risetnya dan sebagainya sehingga bisa dipergunakan dengan baik ya. Kemudian teman-teman sekalian, nanti insya Allah setelah agak longgar kita umumkan yang PKU, nanti ada seleksi dan mudah-mudahan ada bermanfaat untuk menyiapkan kaderisasi untuk ke depan. Itu sementara yang kami umumkan, semoga bermanfaat. Untuk esok mohon izin sesinya Zoom khusus untuk STWH. Nanti teman-teman yang umum itu berjumpa lagi dengan kami di hari Ahad ya, Ahad malam. Dari sesi kalau nggak ba'da maghrib, ba'da isya, Ahad malam ya teman-teman sekalian. Itu materi yang melanjutkan waktu kita di An-Nur. Saya sekarang sedang mengeluarkan lagi ta'lim-ta'lim yang rutin itu, sehingga kita bisa susun lagi lewat fasilitas online ya. Di An-Nur kita bahas surat An-Nur yang biasanya kita Sabtu itu ya, di pagi pekan kedua ya kalau saya tidak keliru. Nah, kita jadikan di online Ahad di malam Senin. Nah, nanti insya Allah saya berikan kejutan juga pekannya akan datang, mungkin ada manfaat yang bisa kita raih. Saya kira itu diantara informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat, dan saya menyayangi Anda semua. Semoga Allah menghilangkan sifat-sifat buruk dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan tetap kita berprasangka baik dalam kehidupan kepada siapapun dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqamah dijaga sampai kembali kepada Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.